Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Oke, kita awali pertemuan pada pagi hari dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi atau bab yang pertama yang akan kita pelajari pada semester genap ini adalah teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Oke, sebelumnya kita kenal dulu yang namanya Pythagoras. Pythagoras ini adalah seorang ahli filsafat ya, dan juga ahli matematika yang lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, daerah negara Turki. Pythagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan semua pemikiran yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad ke-3 sampai 6 sebelum Masehi. Sangat lama sekali. Salah satu peninggalan yang paling terkenal dari Pythagoras ini adalah teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi penyikunya. Hipotenusa itu apa? Hipotenusa itu sering kita sebut sebagai sisi terpanjang, atau mungkin di SD kalian menyebutnya sisi miring ya. Karena misalkan ada sebuah segitiga siku-siku ya, biasanya simbol siku-siku kayak gini. Nah, segitiga itu kan punya 3 buah sisi. Salah satu sisinya disebut dengan hipotenusa atau sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu posisinya adalah berada di depannya siku-siku. Nah, kalau siku-sikunya posisinya di sebelah sini, berarti hipotenusanya itu yang ini. Nah, ini hipotenusa, sedangkan ini adalah kaki-kakinya atau penyikunya. Berarti kalau misalkan ini saya simbolkan A, kemudian ini adalah sisi B, ini kemudian sisi C, sesuai dengan rumus teorema Pythagoras, maka kita bisa menyatakan kuadrat hipotenusa akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyiku. Nah, inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras. Bagaimana cara penggunaannya? Oke, contoh misalkan nih ada segitiga siku-siku ABC, panjang AB 8 cm, panjang BC 6 cm, kemudian ditanyakan panjang AC. Dalam mengerjakan segitiga siku-siku atau mencari sisi segitiga siku-siku menggunakan rumus Pythagoras, yang perlu kalian ingat atau perhatikan adalah letak dari sudut siku-siku itu sendiri. Lihat nih, posisinya di sini, ini simbolnya. Kemudian kalian cari hipotenusanya, yaitu letaknya yang di depannya sudut siku-siku itu sendiri. Nah, kalau soal ini hipotenusanya kan ditanyakan. Kalau ditanyakan, maka ini dan ini nanti kalian kuadratkan kemudian jumlahkan. Berarti sisi AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat kita tambah dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat itu berarti 64, 6 kuadrat itu berarti 36, kita tambah hasilnya 100, maka AC kuadrat sama dengan 100, berarti AC sama dengan akar kuadrat dari 100, maka panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Itu ya. Oke, lanjut contoh kedua. Sama seperti yang tadi, kalian lihat dulu letak sudut siku-sikunya, kemudian cari sisi yang berada di depannya. Di sini diketahui 15, yang kita cari posisinya di sebelah sini. Berarti nanti rumusnya dikurangi. Berarti sisi BC kuadrat sama dengan yang berada di depannya sudut siku-siku, kita kurangi dengan sisi lain yang sudah diketahui. Itu ya, 225 kita kurangi 12 kuadrat 144, hasilnya 81, maka BC sama dengan akar dari 81. Ini BC kuadrat ya, berarti sisi BC sama dengan 9 cm. Jelas ya? Oke, ini latihan soal untuk kalian. Yang pertama, tentukan panjang sisi B, kemudian panjang sisi C, dan soal yang kedua, tentukan panjang sisi AC dan juga sisi AD.
Saya rasa cukup. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.